Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah teror arwah pembunuhan memasuki part yang keempat ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Ia menggeleng berusaha melepaskan cengkeraman Kito dari mulutnya. Tapi laki-laki itu menahan kedua tangannya, mendorongnya hingga ke atas ranjang dan mencekik leher Ningsih dengan kuat hingga wajahnya memerah. Kang Kito, sadarlah, ucap Ningsih dengan suara patah-patah, namun Kito ini yang sudah kesetanan tidak lagi peduli. Bagaimana jika ia tidak bisa memiliki Ningsih, maka orang lain termasuk Jaka juga tidak bisa, walaupun harus menghabisi nyawa wanita ini. Hingga kepala Ningsih terkulai lemas. Kito meraih kursi rias dan kemudian membenturkannya pada tubuh Ningsih yang sudah tidak lagi sadarkan diri berkali-kali. Melampiaskan rasa dendam yang membara karena wanita itu tidak kunjung membalas cintanya. Setelahnya ental lemparan kursi yang keberapa kali itu. Kito berhenti dengan napas terengah-engah. Ia melemparkan kursi itu ke sembarang arah, mulai mendekati tubuh Ningsih yang tidak lagi berdaya. Ini gak akan terjadi kalau kamu terima cinta saya, Ningsih. Ini semua salah kamu, ucap Kito dengan lirih sembari mengusap pipi Ningsih. Matanya menelusuri wajah berbalut darah itu dan kemudian mengusapnya. Kamu gak pernah menganggap saya, bahkan dari dulu sejak kita berteman. Kito mulai membuka satu persatu kancing kemeja yang ia pakai, hingga ia mulai menanggalkan pakaiannya itu. Tubuhnya tergerak hendak mendekati Ningsih. Tok tok tok. Sial. Geram Kito memukul pelan kepala ranjang. Ia menoleh menatap pintu kamar yang terbuka. Suara itu berasal dari pintu depan. Assalamualaikum Ningsih, emak pulang? Kito kemudian menggeram. Dengan langkah lebar ia berjalan keluar dari kamar, menatap pintu depan yang tengah diketuk oleh seseorang. Ia berjalan menuju dapur, mengambil salah satu pisau di sana. Lantas dia kembali lagi menuju pintu depan, ke tempat seseorang yang meneriaki nama Ningsih berulang-ulang kali. Kito membuka pintu tersebut dengan satu hentakan keras. Terlihat wajah Maida yang sedang tersenyum sembari membongkar isi tasnya di depan sana. Ningsih, mak bawa oleh-oleh dari kawanmu nih. Cerat! Maida terpaku saat benda tajam itu menusuk perutnya. Tidak ada yang mampu ia katakan lagi. Matanya melotot menatap Kito dengan perlahan, tubuhnya luruh di lantai. Darah merebes keluar dan menembus baju gamis Maida. Wanita tua dengan hijab segi empat kepalanya itu tergeletak dengan mata terbuka menatap tajam ke arah Kito. Laki-laki yang sudah tidak memiliki akal sehat itu menatap sekeliling rumah Jaka. Rumah laki-laki yang menjadi sahabatnya itu terletak di ujung desa. Saat malam hari seperti ini, sangat jarang warga yang keluar. Kalau sedang ronda juga tidak pernah melewati rumah Jaka. Rumah yang berjarak cukup jauh antara satu dengan yang lain membuat keadaan seolah berpihak pada Kito. Ia menyeret tubuh Maida untuk masuk ke dalam rumah. Pisau yang ia tusukkan tertancap dalam dan juga menembus jantung wanita tua itu. Bekas darah tampak di lantai seiring dengan posisi Maida yang semakin jauh ke dalam. Entah apa yang ada di kepala Kito. Bahkan setelah melakukan hal keji itu, ia masih sempat menggauli Ningsih yang sudah tidak bernyawa. Kemudian menyeret dua manusia dewasa dan satu bayi itu menuju ke belakang rumah, menggali tanah sedalam mungkin dan mengubur ketiganya begitu saja dengan posisi ditumpuk. Rembulan malam itu menjadi saksi bisu atas perbuatan bejat Kito. Menerangi seringai puasnya karena berhasil melampiaskan semua yang ia pendam dahulu.
Lebih tepatnya nafsu bejat yang tidak lagi berperasaan. Bahkan sebelum pergi, Kito ini sengaja menghilangkan jejak-jejak perbuatannya, membuat seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi di rumah itu dan menguncinya dari luar. Melemparkan kunci itu di balik semak-semak, lantas melangkah sembari celingukan ke sana kemari, dan tidak ada satupun orang yang mengetahui perbuatannya malam itu. "Ningsih!" teriak Jaka histeris. Ia mengerja bangun dari pingsannya sembari menatap sekeliling dengan air mata mengalir dengan deras. Padang rumput hijau dengan awan cerah di atas sana ini mengelilingi Jaka. Ia menoleh ke sana kemari, merasa janggal kala itu. Terakhir kali sebelum ingatan akan kematian Ningsih datang, ia berada di hutan belakang rumah dengan hujan deras mengguyur. Namun sekarang bajunya sama sekali tidak basah dan cuaca sangat cerah. Ia terasa seperti berada di dunia lain saat ini. "Mas Jaka?" Panggilan lirih itu membuat Jaka celingukan. Ia mencari asal suara, berjalan terus ke depan hingga menemukan istrinya. Emaknya dan juga anaknya yang terbalut baju putih sedang berdiri beberapa meter darinya. "Ningsih," panggilnya pelan. Wajah wanita itu pun tidak semenyeramkan seperti kemarin yang ia lihat. Sangat biasanya saat ia melihat wanita itu setiap hari sebelum pergi merantau. Pandangannya beralih menatap maknya. Wajah yang sudah menua itu tampak cantik saat tersenyum ke arahnya. "Mak," panggilnya. "Jaka, ikutlah bersama kami." Jaka tertegun, ajakan yang sama dengan yang Ningsih ucapkan padanya. "Mas sudah tahu semuanya kan?" tanya Ningsih dengan suara perih. Mau tidak mau membuat perasaan sedih Jaka ini menyeruak kembali. Kenapa dia tega, Ningsih? Jaka kemudian mengusap air matanya. Tidak menyangka Kito sahabatnya tega melakukan hal demikian. "Sekarang ayo kita pergi bersama, Mas. Ningsih tidak ingin Mas tinggal sendirian di sini. Ayo kita pergi." Ningsih kemudian mengulurkan tangan. Maknya juga, Yusuf, tampak riang di sana. Jaka tergugu seolah mendapat kebahagiaannya kembali. Benarkah dengan mengikuti Ningsih ia akan tetap bersama dengan mereka selamanya? Jaka kemudian mencintai keluarganya. Ia tidak ingin berpisah sama sekali. Langkahnya maju mendekati Ningsih dengan tangan terulur menyambut tangan Ningsih dan juga maknya. Air mata Jaka masih mengalir dengan deras. "Ayo Mas, sedikit lagi." "Jaka, Jaka, istighfar." Jaka tertegun. Bisikan di telinganya yang terdengar bersaut-sautan bukan hanya satu tapi beberapa orang. Ia celekungkan mencari asal suara itu, namun tidak ada siapapun selain padang hijau di sisinya dan wajah keluarganya di depan sana. "Jangan hiraukan siapapun, Mas. Ayo berjalanlah lebih cepat," ajak Ningsih dengan senyuman manis. Jaka sudah hendak melangkah, namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan salah satunya ia mengenali suara itu. "Jaka, istighfar, sebut nama Allah." "Ustadz Ahmad." Ya, suara guru ngajinya itu. Ia tidak mungkin salah dengar. "Mas Jaka, ayo." Ningsih mendesak. Sesaat langkah Jaka ini mulai terhenti. Ia ragu untuk melanjutkan apalagi saat asap hitam pekat mulai mengelilingi Ningsih, anaknya dan juga maknya. Jaka ini kemudian menggeleng, merasa ada yang tidak beres. Apalagi wajah Ningsih ini yang perlahan berubah menyeramkan, diikuti emaknya dan juga sang anak. "Mas, kamu akan menyesal kalau tidak pergi sekarang." Ningsih kembali bersuara, membujuknya pada kala itu. Namun Jaka ini bergeming di tempat. Telinganya mendengar suara sesuatu yang lain. Suara lantunan ayat Al-Quran yang merdu sayup-sayup mulai terdengar. Jaka mengerjap mulutnya kemudian mengikuti. Perlahan namun pasti, padang hijau itu berubah menjadi lembah hitam dan Ningsih ini serta maknya perlahan menghilang dengan kabut hitam pekat itu. Jaka terbelalak, ia bergerak maju. "Ningsih," jeritnya tertahan. Karena sesaat kemudian ia baru sadar kalau ia berada di tepi jurang kini. "Ah!" Lempeng batu yang ia pijak runtuh, Jaka perlahan jatuh dengan tangan terulur.
Beberapa warga dan juga Ustadz Ahmad meneriakkan namanya. Jaka termangu. Apakah ini akhir dari hidupnya? Pada akhirnya ia akan menyusul Ningsih. Perasaan Ustadz Ahmad mulai tidak nyaman setelah selesai sholat. Petir menggelegar di luar surau membuatnya semakin cemas. Maka selesai berdoa, Ustadz Ahmad langsung bangkit membuat para jamaah sholat maghrib menatap laki-laki itu dengan bingung. Biasanya lelaki tua yang sering mengisi khotib Jumat dan mengurus surau dengan baik itu selalu paling lama keluar dari surau. Tony, Udin, dan juga beberapa warga mulai mengikuti saat Ustadz Ahmad berjalan keluar dari surau dengan payung di tangannya. "Pak Ustadz," panggil Tony dengan suara keras tepat sebelum Ustadz Ahmad ini melangkah turun dari teras surau. "Pak Ustadz, mau kemana? Hujan-hujan begini lebih baik menunggu di surau dahulu sembari menunggu waktu isya seperti biasa." Kali ini Udin yang buka suara. Keduanya kini berdiri di hadapan Ustadz Ahmad dengan raut bingung. "Saya mau ke rumah Jaka. Saya merasa ada yang tidak beres terjadi padanya saat ini." "Tapi saat ini kan masih hujan, Pak Ustadz." "Justru itu, saya harus segera ke sana, Tony, Udin." "Kalau begitu kami ikut, Pak," ucap Udin, membuat Tony mendelik kaget. "Saya sebenarnya juga khawatir dengan keadaan Jaka, iya kan, No?" Tony kemudian mau tidak mau mengangguk walau wajahnya ini menyiratkan ketakutan yang teramat sangat. "Kita nggak mungkin biarin Ustadz Ahmad pergi sendirian," bisik Udin kemudian. Tony hanya bisa mengangguk pasrah. "Bagus kalau begitu, ramai-ramai lebih bagus. Ayo segera ke sana sebelum azan Isya berkumandang." Ustadz Ahmad, Tony, dan juga Udin bergegas pergi, diikuti oleh beberapa warga lain yang merasa penasaran. Dengan payung di tangan, beberapa orang itu berjalan menembus hujan yang lebat hingga sampai di depan rumah Jaka yang tampak sepi seperti tidak berpenghuni. Perasaan Ustadz Ahmad semakin tidak enak. "Sepertinya tidak di rumah, Pak Ustadz." "Coba lihat ke belakang rumahnya," perintah Ustadz Ahmad. Namun tidak ada yang berani bergerak. Lelaki dengan sarung dan juga kopiah itu menggeleng. Ia beranjak pergi diikuti warga lain. Pandangan Ustadz Ahmad terarah pada pintu belakang rumah Jaka yang terbuka. Ia berlari menghampiri pintu itu dan melihat ke dalam. Jaka tidak ada di sana. "Dia tidak ada di rumah," ucap Ustadz Ahmad entah pada siapa. Namun semua warga tampak panik. "Bagaimana bisa? Kemana dia pergi, Pak Ustadz?" Ustadz Ahmad ini menggeleng. Ia melirik sekitar, menyusuri jalan keluar dari pintu belakang rumah Jaka ini menuju hutan belakang, tempat di mana Jaka ini pernah hampir tenggelam dalam danau. Matanya kemudian memicing saat menyusuri jalan agak jauh yang diikuti oleh para warga. Ia menunduk menemukan tasbih yang tadi ia titipkan pada Tony dan juga Udin, terletak karena air hujan di atas tanah. Jantungnya berdegup dengan kencang. Perasaan gelisah mulai meliputi. "Dia dalam bahaya," ucap Ustadz Ahmad dengan lirih. "Kita harus cepat menemukan Jaka sekarang." Para warga saling pandang, namun mengikuti langkah mantap Ustadz Ahmad masuk ke dalam hutan, meneriakkan nama Jaka berkali-kali hingga sampai di sebuah danau yang pernah mereka datangi. Jaka tidak juga ditemukan. Ustadz Ahmad kemudian resah. Ia membagi dua kelompok dan berpisah di danau. Satu kelompok ke sebelah kanan dan yang lain ke sebelah kiri. Kanan merupakan hutan yang mengarah ke rumah penduduk, dan kiri merupakan hutan yang mengarah pada jurang curam dengan air sungai deras mengalir di bawahnya. Ustadz Ahmad dan juga Tony berjalan ke sana bersama beberapa warga. Perasaan gelisah mulai meliputi, dan benar saja hampir tiba di tepi jurang, ia melihat Jaka terpaku berdiri di ujung tebing dengan tatapan kosong. "Jaka!" panggil Ustadz Ahmad dengan kuat, berharap lelaki itu mendengarnya, namun Jaka tetap bergeming. Mendengar hal itu, warga juga berteriak memanggil namanya. Semuanya mendekat, namun langkah mereka terhenti saat melihat Jaka maju satu langkah mendekati jurang curam itu. "Jaka, istighfar!" tukas Ustadz Ahmad dengan perlahan mendekat.
Namun laki-laki itu masih bergeming dan maju selangkah kembali. "Pak Ustadz, Jaka bisa jatuh itu." Ustadz Ahmad tampak resah. "Kita harus mencegahnya." Sebagian pergi ke kanan dan kiri, dan saya tetap di tengah. Dalam hitungan 3, kita tarik dia untuk mundur. Ustadz Ahmad melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran berusaha menyadarkan Jaka yang sedang dalam pengaruh alam gaib. Namun satu hal yang tidak diinginkan terjadi. Jaka yang tiba-tiba saja tersadar terlihat tidak berpijak dengan benar. Naasnya lelaki itu tidak memperhatikan langkahnya. Krak! Lempengan batu itu rapuh, Ustadz Ahmad terbelalak. Para warga berteriak. Jaka hampir jatuh ke dalam jurang. Sigap Ustadz Ahmad menunduk, menarik tangan Jaka yang akan jatuh itu. Tubuh lelaki itu berayun-ayun di udara. "Ah, Abah, tolong!" panggil Jaka setelah sadar apa yang terjadi. "Istighfar Jaka, kalian bantu aku menariknya, cepat." Jaka kemudian memejam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Memasrahkan semuanya pada kehendak Tuhan kala itu. Pegangan Ustadz Ahmad kian melicin seiring air hujan yang turun dengan deras. Di bawah sana, lebah hitam sama sekali tidak terlihat. Hanya suara air sungai yang mengalir deras terdengar. Namun bantuan kekuatan Tuhan dan juga berkat doa-doa para warga, Jaka berhasil naik ke atas jurang. Dia akhirnya selamat. "Ningsih meminta Jaka untuk ikut dengannya, Abah," ucap Jaka perih, terduduk terpekur sembari menunduk. Semua warga termasuk Ustadz Ahmad pun menatapnya dengan sedih. Tapi dia menjerumuskan Jaka hingga hampir mati seperti tadi. Apakah itu benar-benar Ningsih? Ningsih tidak mungkin melakukan hal itu pada Jaka kok. Keputusasaan dan juga rasa kecewa membuatmu tergoda oleh setan yang berpura-pura menjadi istrimu. Beruntunglah kau masih punya setitik iman yang bisa menyelamatkanmu. Jaka tergugup pilu, bahunya berguncang dengan keras. Dia sudah meninggal, Ningsih sudah tiada, Abah. Kenapa Jaka baru sadar sekarang? Jaka tidak mengindahkan kata-kata Abah. Kalau Jaka sadar sedari awal, Jaka pasti tidak akan terjerumus sedalam ini. "Sabar Jaka." Ustadz Ahmad menepuk-nepuk punggungnya dengan pelan berusaha menenangkan. "Dia dibunuh, Abah." Jaka tidak rela. Jaka tidak ikhlas. Semua orang di sana terpaku, menahan napas dan juga saling pandang. Gerakan Ustadz Ahmad di punggungnya terhenti. "Apa maksudmu, Jaka?" Jaka kemudian mendongak, menatap Ustadz Ahmad dan warga lain. Air matanya mulai menetes saat ia mengingatnya kejadian sebelum ia menyusul Ningsih ke tengah hutan. Potongan kain lusuh baju Ningsih dari balik tanah yang sedang ia gemburkan. Jaka perlahan bangkit diikuti oleh Ustadz Ahmad dan warga sekitar. Ia berjalan tertatih dengan langkah lunglai sembari sesekali mengelap air mata yang menetes di pipinya. Sudah bercampur dengan air hujan tentunya. Sesamanya di rumah di halaman belakang, Jaka ini meraih cangkul yang terletak di samping rumah. Hal itu tidak luput dari perhatian Ustadz Ahmad. Merasa bingung dengan apa yang dilakukan laki-laki itu. "Jaka, apa yang sebenarnya kamu lakukan?" Jaka tidak menggubris pertanyaan Ustadz Ahmad. Tangannya tetap mencangkul tanah, membuat semua warga penasaran dengan apa yang dilakukan Jaka dengan cangkul di tangannya malam hari begini. Air mata Jaka kembali mengalir dengan derasnya saat ia tidak lagi menemukan potongan kecil baju Ningsih, melainkan baju yang terkubur separuh di tanah yang sudah ia gali dengan dalam. Jaka kemudian menarik kain tersebut, sedikit terangkat namun belum terambil semua. Ia mengelap air matanya dengan punggung tangan yang menutup pandangan. Menunduk, mengkorek-korek tanah itu hingga air matanya kini menetes kian deras. Jasad yang sudah rusak dengan rambut dan juga baju Ningsih yang Jaka kenali. Ada kain jarik anaknya serta baju Maida di sana. Tidak hanya satu tapi 3. Keluarganya, yaitu istri, anak dan emaknya. Keluarga yang sangat ia sayangi. Bahu Jaka berguncang, tangannya gemetar meraih jasad Ningsih kemudian mengusap kain jarik yang membungkus jenazah sang anak dengan tangan gemetar.
Kemudian jasad maknya yang sama mengenaskan. Mimpi maupun ingatan yang ia dapatkan tadi itu sebelum jatuh ke jurang benar-benar terjadi. Istrinya Ningsih, maknya dan juga anaknya yaitu Yusuf benar-benar telah dibunuh oleh laki-laki itu. Lelaki yang bahkan dengan bangga ia sebut sebagai sahabat, yaitu Kito. Allah, teriak Jaka Pilu menyayat hati. Ia memeluk jasad-jasad itu, tidak peduli beberapa binatang yang menggerogoti mayat tersebut ikut merayap di tangannya. Jaka menunduk memukul-mukul tanah gembur. Bau busuk menyeruak bercampur dengan udara bersamaan dengan mayat Ningsih yang diangkat ke atas, bercampur dengan derasnya air hujan. Tidak peduli wujud jasad yang tampak mengerikan, seolah lebih perih dari hatinya yang kesakitan melihat jasad keluarganya tidak layak seperti ini. Tangisan Jaka pun makin keras terdengar melolong penuh kesedihan. Ustadz Ahmad dan juga warga lain hanya menatapnya prihatin sembari mengerut dada. Lalu bisik-bisik para warga mulai terdengar di antara isak tangis Jaka, membiarkan dugaan-dugaan dan juga prasangka mereka yang ternyata benar adanya. Kebenaran tentang arwah Ningsih dan juga Maida kerap berkentayangan setiap malam, bahwa Ningsih memang sudah tiada. Kurasakan kepulangan dia besok ke kampungnya. Bener bos, cuma nyusahin aja. Mana kerjaannya cuma cerit-cerit gak jelas lagi. Laki-laki itu kemudian menggeleng sembari mengembuskan rokok di tangannya. Ia menyerahkan satu bungkus nasi pada laki-laki berambut ikal di hadapan. Kasih ke dia nih. Meski cuma nyusahin, ya bahaya juga kan kalau dia sampai mati gara-gara gak kita kasih makan. Nanti masuk penjara lagi. Laki-laki berambut ikal itu mendengus, lantas beranjak dari duduknya berjalan menyusuri koridor kamar yang menjadi tempat tinggal sementara mereka saat membangun proyek. Ia sampai pada kamar paling ujung, kamar yang hanya berisi satu orang pekerja, karena yang lain tidak mau sekamar dengannya. Selain karena berisik pekerja yang baru satu ini begitu merepotkan. Toh, Kito, ini makanan buat kamu, serunya sambil mengetuk-ngetuk pintu tersebut, namun yang dipanggil tidak kunjung keluar. Ia memutar mata menurunkan engsel pintu. Kamar itu sama sekali tidak dikunci. Keadaan kamar itu tampak sepi. Laki-laki berambut ikal menatap sekeliling sembari mencari. Sampai tiba-tiba kakinya ini dicengkram oleh sesuatu. Wah! Laki-laki itu terlonjak kaget saat menoleh ke belakang. Ada Kito yang sedang berjongkok sembari meneguk lutut. Matanya bergerak ke kiri dan juga ke kanan. Ia bergoyang-goyang dengan tubuh gemetaran. Shh, jangan ribut, nanti dia datang. Begitulah ucapnya dengan lirih. Laki-laki berambut ikal itu berdecak melihatnya. Kau ini toh, jangan menakutiku, teriaknya kesal. Ia kemudian mencampakkan nasi dalam bungkusan ke arah Kito hingga mengenai kepalanya. Nih, makan. Kito kemudian meraih nasi itu terburu-buru, membuka isinya dan juga menyuapkan ke dalam mulutnya. Ia kelaparan namun tidak berani keluar, takut ada Ningsih. Sejak tadi ia merasa wanita itu mondar-mandir di depan pintunya. Laki-laki berambut ikal itu hanya menggeleng melihat tingkah laku Kito. Ia hendak keluar namun Kito menahan langkahnya. Apa? Tanyanya dengan sorot mata tidak suka. Dihempaskannya tangan Kito yang mencengkram kakinya. Jangan pergi dulu bang, jangan pergi dulu, saya takut bang. Kito melirik kanan kiri dengan wajah pucat. Namun laki-laki berambut ikal itu tidak peduli lagi. Ia keluar dari kamar Kito dan menutup pintu dengan keras. Kito melemparkan nasinya hingga berantakan di atas lantai. Ia lari ke sudut ruangan sembari menekuk lututnya. Pikirannya sudah tidak lagi waras. Dihantui rasa bersalah yang semakin menjadi-jadi karena merasa dihantui Ningsih sejak datang ke kota rantauan. Dalam pikirannya ini wanita itu hendak menuntut balas atas kematian yang disebabkan olehnya. Tapi tiba-tiba lampu di kamar itu mati seketika. Kito kemudian memukul kepalanya sendiri. Terdengar suara langkah kaki mendekat.
Ia memejamkan mata dan juga kemudian menutupnya dengan lutut kaki, menggoyang-goyangkan tubuhnya sembari berucap lirih, "Ampun, ampun." Langkah kaki yang diseret itu semakin dekat ke arah Kito. Laki-laki itu menggoyang-goyangkan tubuhnya semakin kuat. Lalu suara itu berhenti. Hening, perlahan Kito ini menghentikan gerakannya, membuka matanya saat menoleh ada sepasang kaki pucat di hadapannya. Kito kemudian mendongak. "Ah, ampuni aku Ningsih. Aku akan mengaku. Laki-laki berambut ikal yang baru saja sampai di tempat duduk sang mandor kini berbalik, menoleh ke belakang. "Kenapa dia tuh?" tanya sang mandor menggunakan dagu sebagai petunjuk arah saat mendengar teriakan Kito dari dalam kamarnya. "Nggak tahu bang, tadi aman-aman aja kok." Brak! Sang mandor dan juga laki-laki berambut ikal itu terkejut saat melihat Kito keluar dari kamar sampai tersandung-sandung. Laki-laki berambut gimbal dan berpenampilan kacau itu berlari mendekati keduanya. Antar aku ke kantor polisi. Aku harus menanggung jawabkan perbuatanku ini. Cepat sebelum dia datang lagi." Membuat keduanya saling pandang dengan raut wajah bingung. Kito telah mengakui perbuatannya di hadapan polisi, ucap Ustadz Ahmad pada Jaka. Namun laki-laki itu bergeming di tempat. Tangannya mengelus nisan sang istri yang sudah dikuburkan dengan lebih layak siang ini. Di samping nisan istrinya berjejeran nisan sang anak dan juga maknya. Kuburan yang begitu kecil berada di tengah-tengah kuburan orang dewasa membuat hatinya pilu. Air matanya kembali mengalir. "Jaka," panggil Ustadz Abah kembali. Biarkan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Kalau aku yang bertemu dengannya, sudah kucabik-cabik wajahnya hingga tidak berbentuk lagi. Ustadz Ahmad menghela nafas. Ia mencengkeram bahu Jaka kemudian. Ia belum selesai bicara, ada hal yang harus diketahui laki-laki itu. Meski sudah mengaku, dia dianggap tidak bersalah karena mengalami kelainan mental. Jadi masa tahanannya dikurangi dan... Maksud Abah? Jaka menoleh tidak percaya. Pengacara Kito menyerahkan surat keterangan dokter yang membuktikan kalau ia mengalami gangguan kejiwaan Jaka. Oleh karena itu hukumannya... Tidak Abah, saat melakukannya Kito tidak gila. Hal itu tidak bisa dinyatakan demikian. Ia menjadi gila setelah membunuh keluargaku. Kenapa masa tahanannya dikurangi? Aku melihatnya dalam mimpiku, ucap Jaka lirih pada kalimat terakhir. Matanya memejam kala ingatan menyakitkan saat Kito menghabisi seluruh keluarganya muncul di kepala. Jaka tertunduk. Tangannya terkepal erat dengan rahang mengeras. "Aku harus datang ke sana, menuntut keadilan atas meninggalnya keluargaku, Abah." "Tidak ada saksi, Jaka. Itu akan menyulitkanmu." "Tapi aku tahu bagaimana kejadiannya, Abah. Aku mendapatkan itu dari mimpi. Ingatan yang Ningsih berikan padaku. Tepat sebelum jatuh ke jurang, ingatan akan kematian istriku tiba-tiba muncul dalam ingatanku, Abah." "Tidak mungkin salah, sebab tempat jasad mereka disembunyikan oleh Kito benar-benar ada di dalam ingatan itu. Aku tidak bisa merelakan ia melenggang di luar sana tanpa tahu rasa sakit yang kurasakan setelah kehilangan keluarga. Setidaknya dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Dia harus dihukum seberat-beratnya karena sudah menghilangkan 3 nyawa sekaligus." "Tenanglah Jaka, Abah juga pasti menginginkan hak yang sama, tapi tidak boleh bertindak gegabah seperti itu. Kemarin, jaksa yang menangani kasus ini datang saat mengantar jenazah Ningsih kemari. Namun kau belum bisa ditemui. Dia sangat ingin bertemu denganmu untuk menuntaskan masalah ini dan menjatuhi hukuman pada pelaku seadil-adilnya. Karena itu ia ingin bertemu denganmu, ingin mendengar kesaksianmu. Kalau kau mau, besok Abah bisa mempertemukannya denganmu. Apakah dengan begitu Kito bisa dihukum seadil-adilnya, Abah? Mungkin kau bisa membicarakan hal itu dengannya." Jaka terpekur menatap kuburan sang istri dengan air mata menetes. Ia menghapusnya dengan cepat. Ustadz Ahmad yang berdiri di sampingnya menepuk pelan bahu lelaki itu, berusaha menguatkan. Dari beberapa orang yang melayat tadi itu hanya tinggal ia berdua dengan Jaka. Jenazah Ningsih, Maida dan juga Yusuf
Setelah evakuasi tidak langsung dikuburkan, karena Jaka yang meminta kasus ini diselidiki. Para pihak penyelidik melakukan otopsi terlebih dahulu, yang memakan banyak waktu hingga beberapa minggu kemudian jenazah Ningsih baru bisa dikuburkan kembali. Sebenarnya menimbulkan luka di hati Jaka, mengingat jenazah sang istri sudah tidak berbentuk. Lalu akan dibedah lagi guna melihat pelaku dan juga bagaimana proses pembunuhannya itu terjadi. Ustadz Ahmad bisa mengerti ditinggalkan seseorang yang disayangi begitu menyakitkan memang. Ia seolah merasakan kesedihan laki-laki itu. Istrinya sekaligus ibu dari Gayatri juga berpulang 1 tahun yang lalu. Hal yang membuatnya pindah dari desa sebelah menuju desa ini. Bukan untuk melupakan istrinya, melainkan menenangkan diri sejenak karena saat tinggal di rumahnya yang lama, ia selalu dipenuhi bayang-bayang sang istri yang terlihat ada dimanapun, membuatnya sakit-sakitan dan tidak lagi semangat untuk hidup. Maka saat itu Gayatri lah yang menyarankannya untuk pindah, ditinggal pergi karena sang istri sakit-sakitan saja rasanya Ustadz Ahmad sudah sesakit itu. Apalagi Jaka yang ditinggal sekaligus 3 keluarganya. Bukan hal yang mudah apalagi ketiganya telah dibunuh oleh orang terdekatnya. Pulang merantau bukan sukacita yang ia dapat, melainkan duka cita yang mendalam. Ia mengerti, tapi ia tidak turut merasakan kesedihan luar biasa yang lelaki itu alami. Bahkan sebelum meninggal, Jaka tidak ada di sisi keluarganya, membuat mendung di wajah Ustadz Ahmad kini kian kentara persis langit sore hari ini. Mungkin Allah sedang ingin menaikkan derajat Jaka hingga diuji seperti ini. Sedih boleh, menangislah sepuasmu jika itu menenangkan. Tapi ingatlah nak, jangan terlalu meratapi, itu tidak baik, ucap Ustadz Ahmad mengingatkan. Jaka tahu Abah, Jaka mengerti hal itu. Ustadz Ahmad bergeming. Ia menepuk pundak Jaka kemudian. Kalau kau sudah merasa baikan, datanglah ke rumah Abah. Rumah Abah selalu terbuka untukmu. Jaka kemudian melipati pakaian yang akan ia bawa ke kota. Setelah bertemu dengan jaksa yang menangani kasus kematian sang istri, ia bertekad untuk melihat proses keputusan pengadilan menghukum Kito. Ia perlu melihat Kito dihukum tepat di depan matanya dengan adil. Untuk itu, ia bertekad akan pergi walau hanya sendiri. Jaksa baik hati itu telah mengirimkan sopir untuk membawanya ke kota. Sebagai keluarga korban, ia harus dikawal khusus, itu katanya. Jaka mempersiapkan diri, mengunci rumahnya sebelum menatap rumah itu sekali lagi. Matanya memejam kala mendengar suara Ningsih yang memanggil namanya, suara bunyinya yang menangis dan sayup-sayup suara maknya yang mengomel di dapur, terus berkecamuk dalam kepala hingga menimbulkan sesak di dadanya. Jaka menggeleng, ia beranjak sebelum memori kenangan tentang rumah itu kembali lagi. Ia beranjak pergi menuju rumah Ustadz Ahmad karena mobil yang membawanya berada di sana. Kalau kau merasa perlu nak, cobalah untuk jalan-jalan di kota dan juga menetap sejenak di sana agar kau merasa tenang. Setidaknya membiarkan dirimu bernafas agar tidak terlalu sesak dengan musibah yang melanda. Maaf, Abah tidak bisa menemanimu pergi. Tak apalah Abah, Jaka juga tidak enak jika merepotkan Abah terus. Merepotkan apanya? Sejak dulu kau sudah Abah anggap sebagai anak. Apapun masalah yang terjadi padamu juga masalah Abah. Ustadz Ahmad tersenyum, memeluk Jaka dengan erat. Tetap jadi laki-laki kuat Jaka. Kepergian Ningsih, emak dan juga anakmu bukanlah akhir dari segalanya. Kau harus bangkit dan tetap melanjutkan hidup. Allah akan tetap bersama hambanya yang bersabar. Ingat itu. Baik Abah. Jaka kemudian mengangguk, menggami tangan Ustadz Ahmad dan berpamitan pada warga lain yang juga mengiringinya. Semua kemudian menatapnya dengan iba dan prihatin. Gayatri bahkan menahan tangis saat melihatnya. Hal-hal yang dialami Jaka dan teror yang dialami warga selesai sudah, membawa satu kesedihan di hati para warga desa Warang Ireng bersamaan dengan kepergian mobil yang membawa Jaka ke kota. Para warga yang mengiringi bertekad dalam hati
Kisah Ningsih akan selamanya terkenang dan menjadi kisah yang tidak akan lekang oleh waktu. Bagaimana cinta bisa membuat orang buta dan menyengsarakan sampai berakibat pada hilangnya nyawa seseorang. Ustadz Ahmad mengembuskan napasnya dengan kasar, lantas berbalik saat merasa sesuatu sedang memperhatikannya. Di balik pohon besar, sekelebat bayangan hitam terpantau bersembunyi dan juga lari saat Ustadz Ahmad memergoki. Apa itu? Gumamnya bingung. Atas dasar surat-surat keterangan dokter yang dilampirkan oleh pengacara saudara Gito, diketahui bahwa saudara Gito mengidap penyakit kelainan mental setelah melakukan pembunuhan terhadap korban berinisial A, Y, dan juga I. Maka menurut undang-undang, Jaka memejamkan walau ia tahu hukuman apa yang akan jatuh pada Gito. Tetap saja jantungnya berdebar tidak karuan. Ia takut sewaktu-waktu hukuman itu akan berubah. Hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tok, tok, tok. Jaka mengembuskan napas lega dengan air mata mengalir. Orang-orang yang tidak ia kenal memeluknya atas keputusan pengadilan yang sangat adil menghukum pelaku. Tidak, suamiku tidak melakukan kesalahan. Apa Pak Hakim tidak melihat kalau dia sekarang sedang sakit? Apa ini tidak bisa dipertimbangkan? Suara teriakan itu berasal dari barisan depan di sebelah kanan Jaka. Seorang perempuan dengan penampilan tidak karuan terus berteriak saat Gito dengan wajah ketakutan yang sudah seperti orang tidak waras digiring oleh kedua orang petugas sipir keluar dari ruang pengadilan. Dia adalah Nuri, istri Gito, yang Jaka ketahui sangat membela Gito dalam sidang kali ini. Istri yang sangat mencintai suaminya hingga buta terhadap perilaku bejat sang suami dan menganggap suaminya tidak salah apa-apa. Ibu tenanglah, jangan membuat keributan di sini, ucap salah satu petugas membuat Nuri ini menangis keras dan meronta-ronta meminta dilepaskan. Tidak sengaja matanya ini menatap ke arah Jaka yang juga sedang melihat ke arahnya. Ah, kau, tukasnya dengan tatapan tajam dan menunjuk Jaka dengan telunjuknya. Matanya melotot dan juga berusaha untuk mendekati Jaka, tapi beberapa petugas menghalanginya. Lepaskan aku, dia penjahatnya, dia yang membuat suamiku menjadi seperti itu. Dia yang membuat suamiku menjadi gila dan dihukum layaknya seorang penjahat. Dia yang seharusnya ditahan, bukan suamiku. Jaka bergeming, ia tidak mengatakan apapun, lantas berbalik meninggalkan Nuri yang masih menjerit-jerit dengan histeris. Aku akan memberi pelajaran padamu, lihat saja nanti. Kau sudah menghancurkan hidupku, maka aku akan menghancurkan hidupmu kembali. Jaka berhenti mendadak, ia sontak berbalik. Kehidupan siapa yang kau sebut hancur? Dia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena membunuh keluargaku, atau kau? Bisakah kau membuat keluargaku hidup kembali seperti sedia kala? Hidupku hancur karena perbuatan suamimu. Jadi jangan bertingkah seolah-olah kau adalah orang yang paling tersakiti di dunia ini. Berdebah, dasar brengsek. Kau berani sekali mengatakan hal itu. Kau tunggu saja, aku akan membalas semua perbuatanmu. Jaka tidak menggubris. Ia berjalan keluar dari ruang sidang. Mati-matian ia menahan air matanya yang hendak tumpah. Langkahnya tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Hingga ia berhenti di sebuah halte bus yang sudah tidak terpakai. Jaka kemudian menundukkan diri di sana. Hujan rintik-rintik yang turun tadi itu mulai bertambah deras. Ia kemudian menunduk menatap kedua kakinya cukup lama. Perlahan air matanya mulai mengalir kembali. Pelakunya sudah tertangkap, dihukum dengan adil sesuai yang ia mau. Tapi Jaka merasa hidupnya sepi sekali. Ia tidak lagi punya ambisi menjalani hidup melihat ia hanya sendiri saat ini. Begitu pulang nanti rumahnya itu kan juga kosong. Tidak ada suara Ningsih, tangisan Yusuf, dan omelan Maida seperti yang selalu ia bayangkan saat merantau. Hal yang membuatnya semangat mencari nafkah karena melihat senyum keluarganya. Lalu sekarang untuk apa ia hidup? Untuk apa ia mencari nafkah kalau tujuannya sudah tidak ada? Jaka kemudian mendongak, menatap langit yang menumpahkan hujan sore ini, seolah kesedihannya itu turut menggelayuti. Bagaimana aku akan bertahan hidup ya Allah? Ucapnya perih, penuh kesedihan. Air matanya mengalir kembali.
Beberapa motor dan juga mobil melaju tidak memperdulikan seseorang laki-laki dengan luka di hatinya tengah termenung menatap langit sana. Tatapan Jaka beralih pada mobil yang saling mengebut di jalanan karena curah hujan yang cukup tinggi. Andai tidak punya setitik iman, ia pasti akan berlari ke jalanan itu dan menabrakkan dirinya karena sudah menyerah akan takdir. Tapi Jaka tidak akan melakukan tindakan sebodoh itu. Meski menyerah, hidupnya harus tetap berlanjut, bukan? Sampai akhir tentunya. Sampai Allah juga memanggilnya untuk pulang sama seperti keluarganya. Garis hidup yang sudah ditentukan. Bahkan kalau bukan karena dibunuh sekalipun, Jaka meyakini keluarganya juga akan meninggal di hari yang sama, pada waktu yang sama, baik itu karena terkena penyakit atau yang lainnya. Karena kematian memang tidak menunggu sampai usia bertambah tua. Tak lewat 1 detik pun, garis takdir setiap manusia sudah ditulis oleh Tuhan dalam daun-daun di Lauhul Mahfuz. Apabila gugur daunnya, maka gugur pula kisah hidupnya. Begitu anaknya Yusuf yang baru berusia 2 bulan, tidak sempat menikmati waktu sekolah dan juga rasanya berjalan. Yusuf ini mulai dipanggil kembali oleh Tuhan. Setidaknya itu yang Jaka pelajari dahulu di Ustadz Ahmad saat ia kecil dan rajin mengaji. Setiap manusia ketika dalam kandungan dan juga Allah memerintahkan malaikat untuk meniup ruh ke dalamnya, Allah akan selalu bertanya pada manusia itu, bagaimana kehidupannya nanti, siapa jodohnya, bagaimana ekonominya, kapan ia akan menikah, kapan ia akan punya anak, sampai umur berapa hidupnya akan berakhir, dan semua itu dipertanyakan. Jawaban-jawaban itulah yang akan dijalani oleh sosok tersebut lahir ke dunia. Ingatannya dilupakan agar ia menjalani hidup penuh kejutan. Jaka menghela nafas, berusaha ikhlas, dan ia menghapus air matanya. Ningsih, Mas akan mencoba ikhlas, walau rasanya begitu sulit sekali. Mas masih terus terbayang wajah Ningsih kala akan tidur hingga kini. Tidak apa-apa ya, pelan-pelan Mas akan berusaha tidak menangis kalau ingat kenangan kita saat masih bersama. Yusuf, ayah minta maaf karena tidak sempat bertemu denganmu. Tapi lewat kejadian ini, kejadian yang membuat ayah hampir meninggal karena tertipu dengan setan yang menyerupai ibumu, ayah bisa melihat wajahmu. Wajah yang tampan persis seperti ayah, walau hanya sebentar, setidaknya ayah bahagia. Mak, terima kasih sudah melahirkan Jaka dan juga merawat anak dan juga istri Jaka saat Jaka tidak di rumah. Meski emak selalu mengomel pada Jaka, tapi Jaka sangat sayang dengan emak. Jaka tidak tahu perpisahan kita akan berakhir tragis seperti ini, Mak. Jaka akan selalu rindu. Maaf jika ingat Mak nanti, Jaka akan selalu menangis. Jaka mengerjap menyampaikan kalimat demi kalimat itu dalam hatinya. Senja di ufuk barat mulai timbul, tanda maghrib mulai menjelang. Jaka menyeka hidungnya yang basah. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Hujan deras yang tadi mengguyur sudah berganti dengan rintik-rintik yang tidak begitu deras. Jaka menyandang tasnya kembali, dengan langkah perlahan pergi meninggalkan halte itu. Bersamaan sayup-sayup suara mengaji dari masjid terdekat mengiringi langkahnya pergi. Ia naik salah satu bus yang baru saja datang. Bus itu melewati halte tempat ia duduk tadi. Matanya kemudian memicing saat melihat 3 orang dalam balutan pakaian yang ia kenali pernah dipakai ketiganya duduk di halte tersebut. Ia tertegun lantas tersenyum kala wanita yang sedang menimang bayi dan wanita yang duduk di sebelahnya tersenyum sembari menatap ke arah Jaka. Ya, apapun yang terjadi, hidup akan terus berlanjut. Namun kenangan itu akan tetap tersimpan di hati. Jaka tidak akan melupakan kenangan tentang keluarganya. Ia juga harus berdamai dengan keadaan ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian akhir dari kisah ini? Semoga kalian terhibur, dan juga untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan nih untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap like, comment, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.